segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, puamantang yang getanyo pubut, kita selalu mengharapkan balasan, kita selalu mengharapkan imbalan. Harus kita akui itu semua. Di dunia saja kita bekerja, ingat di dalam hati kita ada imbalan yang kita inginkan di dunia, dan ada kita menginginkan imbalan kita nanti di yaumil kiamah kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi liwahidil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi zawil nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarjullah faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kepada kita yang dengan penuh keikhlasan di subuh yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, kita masih terpanggil untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di sana orang-orang yang sudah sibuk dengan kerjanya, yang dia hanya mengejar dunia saja, dan ada sebahagian yang kadang-kadang masih terlelap di dalam tidurnya. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini kita semua sudah berada di rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat berjamaah, yang lebih-lebih hari ini merupakan hari yang sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semasa hidup beliau kemudian beliau titipkan kepada para sahabat, para sahabat menitipkan kepada para tabi'in, sampai kepada kita yang kadang-kadang kita ini adalah melalui ada yang memerintahkan kita, bahkan itu merupakan sudah menjadi kewajiban yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Maka itulah adalah merupakan amanah yang sudah dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita tinggalkan. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid,
kata-kata kemuliaan kami kepada Bapak Dandim, kata-kata kemuliaan kami kepada seluruh jamaah yang hadir di subuh yang berbahagia ini, dan kepada seluruh abu-abu khadim syiar muhibbah subuh, gerakan pemuda subuh, dan gerakan subuh Jumat di subuh yang mulia ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, baik itu merupakan di dalam kehidupan kita di dunia ini, atau yang itu merupakan sebagai kewajiban kita yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti, perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat, dan itu harus kita akui, yang bahwa segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, puamantang yang getanyo pubut, kita selalu mengharapkan balasan, kita selalu mengharapkan imbalan. Harus kita akui itu semua. Di dunia saja kita bekerja, ingat di dalam hati kita ada imbalan yang kita inginkan di dunia, dan ada kita menginginkan imbalan kita nanti di yaumil kiamah kelak nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan supaya kita mendapatkan imbalan dunia dan akhirat. Idonya merumpa, di akhirat merumpa. Namun sebelumnya kita mengingat kembali satu ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, ada sebahagian manusia, kata Allah, setelah dia melakukan ibadah, setelah dia melakukan kegiatan-kegiatannya, dia hanya mengharapkan kehidupan dunia saja. Allah mengatakan yang bahwa tidak ada balasannya nanti di yaumil kiamah. Hana balasan mubacut bihuro kiamat. Tapi ada sebahagian manusia yang dia mengharapkan di dunia pun Allah memberikannya, di akhirat pun dia sangat mengharapkannya, karena itu tujuan akhir yang sering-sering kita baca dengan ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaulah yang seperti itu, kata Allah, maka Allah akan memberikan dia di dunia dan Allah akan memberikan dia di akhirat. Idonya merumpa, akhirat merumpa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua kunci, ada dua yang dapat menebuskan amalan kita sampai ke Sidratul Muntaha, sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua yang harus kita ingat para hadirin. Walaupun kata kita ini semula tanyo pun gedorong, kalau kita seorang murid, mungkin kita didorong oleh seorang guru. Kalau seorang anak, kita didorong oleh kedua orang tua. Kalau kita bawahan, mungkin didorong oleh atasan kita. Kalau kita rakyat, atas dasar perintah daripada umarah kah, perintah para ulama kah, berdasarkan aturan dan undang-undang, semua kadang-kadang itu didorong oleh dasarnya. Tapi yang harus kita ingat para hadirin, yang harus kita ingat, tapu buat adanya yang kalau seandainya, dan harus kita berusaha supaya kita mendapat, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keikhlasan di dalam kita berbuat. Nyo pun tat abu tunggu sekalian. Pun memang pertama
Pertama kita didorong oleh sebuah organisasi. Pamaji, alhamdulillah ada gerakan subuh Jumat di subuh yang berbahagia ini. Diajak kita oleh pemerintah, diajak kita oleh umara, yang harus mau tidak mau harus ya oleh sebahagian yang pergi. Pertama kita didorong oleh atasan. Namun para hadirin, sampai kita menghadap, sampai kita menuju ke tempat yang berbahagia ini, yang harus kita ingat, yang payah kita ingat, bagaimana ibadah saya ini tidak tersia-siakan. Ibancara ibadah lu nyobek tia-tia. Pertama tadi kita sudah taat kepada atasan kita, lalu kita melaksanakan ibadah. Bagaimana ibadah saya ini diterima? Ibancara ibadah lu nyobek diterima. Maka para hadirin, yang harus kita lakukan yang pertama sekali adalah keikhlasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keikhlasan. Ikhlasnya adalah merupakan satu-satunya penembus segala-galanya. Kenapa tidak para hadirin? Pakenhan menana botongku sekalian. Kita mengingat sejarah Al-Quran, sejarah yang Allah riwayatkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Semua para malaikat bersujud, yang dalam artian dia menghormati, dia taat dan patuh kepada perintah Allah, menghormat Nabi Allah Adam. Sementara ada satu makhluk Allah yang semula dia adalah makhluk yang paling tinggi ibadahnya sampai kedudukannya di langit yang ketujuh. Dia merasa sombong, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Dia tidak mau melakukan penghormatan karena dia menganggap dirinya sebagai orang pertama, sebagai makhluk pertama, sebagai manusia terhebat, makhluk terhebat. Dia tidak mau sujud. Hai dia sujud. Iblis, makhluk ini, yang setelah itu dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Lalu apa kata iblis ini? Putrai ikhle iblis. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, sudah sekian lama aku berbakti kepadamu, sehingga engkau kutuk gara-gara aku tidak mau bersujud kepada Adam, makhluk yang engkau ciptakan setelah aku. Iputunego le iblisnya. Kalau begitu ya Allah, berikanlah aku umur panjang. Nabi umur long berpanjang. Banyak panjang antara adu argumen antara Allah dengan yaitu iblis, yang itu disebutkan dalam Al-Quran. Sampai yang terakhir Allah mengabulkan permintaan iblis. Iblis meminta kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, agar aku bisa menggoda semua umatmu dalam setiap dia melakukan ibadah apapun sehingga engkau marah kepadanya. Apa kata iblis yang terakhir? Kecuali satu ya Allah, yang aku tidak bisa sanggup menembusnya. Han long tameng, saya tidak sanggup menggodanya, adalah kepada hamba-hambamu, yang hambamu itu dalam setiap apa yang dia lakukan, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan nak butuhku sekalian. Maka apakah saya yang menyampaikan ini sudah pasti ikhlas? Ya, kita harap seperti itu. Apakah semua orang-orang yang menyampaikan kebaikan itu sudah pasti ikhlas? Ya, belum tentu juga. Tapi yang diharapkan ada keikhlasan. Tapi ajakan demi ajakan, supaya ibadah yang kita lakukan ini tidak tersia-siakan. Hana tia-tia, lebih-lebih ketanya yang terbentuk yang seperti ini. Mau tidak mau, ibadah itu harus kita lakukan. Semua kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan harus kita buat. Lalu bagaimana berusaha pribadi kita sendiri mencari, menuju agar Allah menerima amal tersebut, adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul pada saat menyampaikan di hadapan para sahabat, aku sangat khawatir kepada umatku kelak nanti.
yang apabila di dalam tubuhnya itu ada syirik kepada Allah yang tidak diketahui oleh manusia, hanya dia sendiri saja yang tahu. Apa itu kata para sahabat ya Rasulullah? Yang pertama, dia dalam melakukan setiap ubudiyahnya riya dan sum'ah kepada Allah Subhanahu wa taala, riya dan sum'ah di hadapan manusia, sehingga semua amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di akhir surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basharum mislukum." Katakan oleh Muhammad, "Innama ana basharum mislukum." Saya ini adalah seumpama kamu juga. Yuha ilayya, yang Allah mewahyukan kepadaku, kata Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya hanya Allah lah yang satu. Maka barang siapa, kata Allah, faman kana yarjullah, barang siapa ingin dia mengharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Sehingga para hadirin, amal yang saleh itu sebagai pembuktian kita ikhlas kepada Allah. Bukti ini sebahagian pendapat mengatakan sebagai pembuktian seseorang itu setiap amal yang dia lakukan itu menjadi amal saleh, dia banyak melakukan ibadah-ibadah tambahan. Itu sebahagian menafsirkan yang bahwa amal yang soleh itu adalah orang yang banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, dengan catatan dia tidak meninggalkan kewajiban. Jadi beentri mufhum meno, ada yang memberi pemahaman, saya memperbanyak ibadah sunnah karena itu amal soleh, karena itu adalah suatu ibadah sunnah yang kalau kita melakukan diberi pahala, kalau kita tinggalkan ya tidak apa-apa. Itu sebagai pembuktian yang bahwa amal kita ikhlas. Hai hana wajib di Allah tapi tertempu buat. Itu pertanda orang itu ikhlas. Tapi ingat para hadirin, kita kewajiban kita masih ada. Sementara kita hanya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah saja. Itu juga tidak nyambung para hadirin. Kita melihat di dalam kitab, umpamanya salah satunya di dalam kitab Minhajul Abidin, seseorang yang belum sah taubatnya, yang apabila dia hanya mengejar sunnah-sunnah saja, sementara dia tidak mau kembali. Apa kembali? Melakukan semua yang pernah dia tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baik itu merupakan yang sangkut pautnya dengan Allah, lebih-lebih yang sangkut pautnya dengan manusia. Nyan baru gekun legatnya taubat. Dan taubatnya mudah kita ucapkan, tetapi itu perjalanan hati, meenhatimnya taubat. Tak laki maaf Pak, ini saya mau minta maaf karena enggak enak. Alasan kita enggak enak, bukan nilai taubat. Tapi satu-satunya orang bertaubat, orang taubat hanya mengharap Allah, hanya mengharap balasan Allah. Sekalipun apapun dari risikonya, walaupun dia nanti mengatakan, menghujat, mengejek, yejek lung dulu lagi maaf, tapi saya siap. Kalau itu yang berkaitan dengan manusia, baru itu dikatakan dengan taubat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ayat ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Inilah kunci keikhlasan para hadirin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sedikit pun engkau mensyarikatkan Allah dengan ibadahmu. Ini yang harus kita ingat para hadirin. Walaupun saya katakan tadi kita didorong oleh atasan, ya memang sudah kewajiban. Kita didorong oleh seorang guru. Kalau kita belum balik anak-anak, ya itu sangkut pautnya dengan orang tua. Ini anak-anak penuntut harus kita ingat. Tapi kalau kita sudah balik, ingat, itu sudah menjadi kewajiban kita sendiri. Bahkan kalau kita di pesantren, kalau kita kembali, kalau kita sudah balik, usia balik, itu bukan lagi tanggung jawab orang tua. Kalau dalam Islam,
Tapi orang tua kita memperdulikan kita dari sejak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai kita mendapat kedudukan yang mulia. Semua dibayai oleh orang tua kita. Mandung gujuk le urun cik kita sampai dah berkahwin. Anak-anak long yang menuntut di pesantren, para pemuda, kita harus ingat. Gujuk le urun cik itu. Apabila itu kita sia-siakan, ingat tadi saya sampaikan, kalau anak sudah balik itu tidak ada lagi kewajiban orang tua. Tapi dengan catatan, kalau sempurna kalau balik, gebi ilmiah, dibek dalam mupum cik. Kalau kita tidak mengikuti itu semua, ingat, semua yang sudah diberikan kita itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Payah bayu yang tanya mandu. Dari ubud tu, dari usia balik sampai gejuk je lama mengkawin kata. Oleh nyan gebi rumah lo. Diberi iaitu kehidupan lagi. Begitu baiknya orang tua. Tapi ingat kalau kita tidak ikhlas apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, adik-adikku sekalian yang sedang menuntut, ikhlaslah segala sesuatu itu di hadapan Allah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapapun. Insya-Allah kalau ikhlas kepada Allah berarti yang jelas, yang lain semua ikut. Berbakti kepada orang tua sudah benar, taat kepada atasan sudah benar, taat kepada pemimpin sudah semua terikuti. Kalau kita tujuan akhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baru diterima ibadah kita oleh Allah berikhlas apa yang tak buat. Tak usaha kebancara. Sabena ada dengar ceramah katanya. Tapi kadang kita tidak mau merubah diri. Tidak mau berusaha untuk berbuat. Apa yang disampaikan kadang-kadang lagi hebat aku, lagi hebat. Nyona urang ada dalam pengajian. Yang tagorok dia tidak mau berhadapan dengan gurunya. Metaah ada kepegah yang kat behjat mandu. Kita pegah bahasa Aceh habis miung, pegah lom. Saya sudah lihat di YouTube. Saya sudah lihat di Instagram. Saya sudah lihat di WA. Saya sudah lihat di sosmed. Pegah lom menang. Kali ke pegah ada tungkunyan pegah. Kali tak bak YouTube dum tiga. Kadang lubeh menteri bega kali tak tapi tidak menjadi bahan untuk beramal kita. Tia-tia cik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, supaya nyambung antara keikhlasan ini diterima ibadah kita adalah apapun yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Kedua ini bukan nomor satu, bukan nomor dua. Tetapi saya sampaikan nomor satu, nomor dua. Tapi pada pelaksanaannya, nyoba tiga lagi definisi ini kan. Fi'lun muqtarinin bi fi'li, yaitu melakukan sesuatu benyertaan dengan yang dia lakukan. Jadi ikhlas, tapi nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmu, maka juga sia-sia sama sekali. Contoh umpamanya, ini saya sampaikan para hadirin. Kita di subuh hari ini mengejar fadilah jamaah paling besar. Sebab yang paling besar fadilah di hari Jumat nanti. Yang kedua di subuh hari Jumat setiap Jumat. Baru setelah itu di setiap subuh-subuh yang lain. Talik jamaah mendapat 27 atau dalam pendapat ada mengatakan 25. Tapi yang harus kita ingat, jangan sampai itu tersia-siakan. Baik sampai yang tak kira yang kita mengharapkan 27 tadi ternyata 0, sekian pun tidak kita dapatkan. Umpamanya salah satunya aturan-aturan dalam berjamaah. Jarang saf saja itu sudah hukumnya makruh. Hana tupeh bahu membahu, tidak bersentuhan antara bahu dengan bahu. Telapak kaki tumit samping teman tidak bersentuhan. Maka kalau kita lihat di dalam fadilah berjamaah, pahalanya itu tidak ada. Bersamaan dengan imam, tiga-tiga merupah-rupah dengan imam. Kalau dalam kehidupan hari-hari saja kita mau bersaing dengan pemimpin saja, bagaimana hati pemimpin? Tapi bagaimana? Tetap kalau anak buah itu sedikit harus di belakang.
Nya dah pegang bahasa Aceh memang koh-koh can. Begitu juga dengan jamaah. Paling banyak saya melihat itu adalah merupakan satu yang benar-benar harus kita perbaiki. Menteri dah pegang kita nyonya, saya berangkat gerakan pemuda subuh dari jauh dajak. Rukudi jamaah tidak seperti yang diharapkan. Syiar muhibbah subuh jauh-jauh sampai di luar kota Luk Semawi. Bahkan sekarang alhamdulillah sudah sampai menyeluruh di provinsi Aceh. Bahkan dari Luk Semawi dah kalon kaidih di Sebulus Salam, kaidih di Banda Aceh. Tapi para hadirin, perjalanan yang kita tempuh banyak habis biaya. Kemudian banyak yaitu tenaga yang harus kita keluarkan. Banyak waktu ke tempat yang lain yang sudah tersia-siakan. Kalaulah harapan kita mendapat jamaah, fadilah jamaah itu cuma gara-gara sedikit saja. BO agak dah mekarat-garat dengan umum. Tabo. Yang kedua, softnya itu selalu saya jarang atau tidak mau mengikuti aturan jamaah. Yang paling lem tahu tidur orang berjamaah. Ini saya kasih contoh satu. Ada seorang imam berdiri. Seseorang saja dia belum berdiri jadi imam. Lalu ada satu orang sebelah kanan, gedang ra undun tiro. Lalu datang yang lain. Dia orang lain ada gedang ikut. Suruh mundur teman lagi. Pernahkah kita sadari yang bahwa hukumnya haram dan dosa besar? Mengeluarkan orang yang sedang mendapat fadilah, kita keluarkan sehingga dia hilang fadilahnya. Malah kadang-kadang yang di belakang belum lagi salat, golong semayang kaki mundur go, gaknya lalai ngempeduk HP, lalai ngempeduk kacamata, lalai ngempelin HP. Baru ditanya yang kita yang sudah di samping imam karena tidak ada ilmu, mundurlah kita. Ingat, satu langkah kita mundur, hilanglah fadilah jamaah. Satu langkah kita mundur, hilanglah fadilah jamaah. Tapi kalau kita untuk mencari supaya pahala tidak hilang, atetruk duduk deng ra'uyimum. Dia berdiri di sebelah kiri imam. Lalu seperti paskibra, orang yang menaikkan bendera, sama-sama dia mundur ke belakang. Barulah orang pertama tidak hilang fadilah jamaah, orang yang kedua tidak dosa. Baru dia dijadikan satu saf. Dan itu sering sekali kita dapatkan yang bahwa itu tersia-siakan. Bahkan banyak yang lain. Ini contoh kecil para hadirin. Maka para hadirin, yang kedua, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata Rasulullah, kalau kamu katakan olehmu wahai Muhammad, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah petunjukku, ikutilah syariatku, ikutilah aturan-aturanku. Pertama di ibadah dan di bagian-bagian yang lain, yang itu kamu semua mengharap balasan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan nasihat saya singkat ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya sendiri. Apapun yang kita lakukan, bukan saja ibadah yang sifatnya spiritual kita kepada Allah, bukan itu saja. Kan saja wate semujid berikhlas, dalam sedekah berikhlas, berbuat sosial ikhlas. Bahkan kalau secara ijmalnya, secara globalnya saya sampaikan, ibadah ghairu mahdah pun menjadi balasan di sisi Allah. Kalaulah yang kita lakukan itu yang pertama ikhlas dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di subuh barakah ini, di subuh Jumat yang mulia ini, kita telah diberikan pahala melaksanakan salat subuh berjamaah. Ditambah lagi bagaimana besarnya fadilah saat kita mendengar ayat-ayat sajadah dan kita melakukan di sana sujud tilawah, pun harus di sisi Allah mendapat pahala yang sangat besar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterlanjuran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.